Assalamualaikum. Misalnya, Baik Ibu, selamat pagi. pasti Perkenalkan Ibu ya, saya dengan perawat yang bertugas pada sesi hari ini. Saya masuk perawatan yang sedang bertugas oleh dinas di sini Bu. Kurang lebih lagi 2 minggu lagi saya di sini. Oke, boleh kenalan Ibu, nama lengkap Ibu siapa? saya nama dokter Nisa. Oke, biasanya lebih sering panggil siapa Ibu? Ibu Maulida ya. Ibu Maulida, bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya merasa tak benar. Oh gitu, untuk perasaannya sendiri gimana Ibu? Sedih. Oke, jadi sesuai dengan berdasarkan kita yang saya baca ya Bu ya, Ibu itu mengeluh atau berkata Ibu merasa tidak berguna seperti itu, apakah itu benar ya Bu ya? Benar ya Bu, oke. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana sih cara kita mengekspresikan perasaan kita dengan baik dan benar Ibu. Ibu mau ya bersedia? Untuk waktunya berapa menit Ibu? 10 menit. Oke, tempatnya mau di sini saja. Oke, nanti akan saya jelaskan ya Bu ya. Nah, saya mulai Bu ya, terkait pengertian sendiri itu, mengekspresikan perasaan itu satu tindakan atau kegiatan yang bisa dilakukan kita yang bertujuan agar kita itu merasa lega Ibu. Jadi kita bisa mengekspresikan perasaan kita, apa yang kita pendam selama ini, emosi yang terpendam selama ini itu bisa keluar Ibu. Jadi Ibu merasa lebih lega, agar Ibu juga bisa mengurangi stres Ibu, seperti itu Ibu. Karena Ibu bisa mengeluarkan perasaan-perasaan yang dipendam selama ini. Nah, untuk nanti hal-hal yang perlu dipersiapkan itu adalah waktunya Ibu sendiri, kemudian komitmen Ibu dan niat Ibu untuk belajar terkait hal ini, dan juga nanti saya akan siapkan yaitu alat tulis Ibu, alat tulis kertas dan juga bolpen. Nah, untuk cara melakukannya sendiri nih, nanti Ibu tinggal jawab saja deh apa yang saya tanyakan melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah, itu jawab aja sesuai dengan perasaan ini saat ini. Jadi jangan mikir atau jangan takut akan dihakimi atau dijudge, karena jawaban dalam hal itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah Ibu. Nah, apa ya? Nah, mungkin akan saya coba tanya terkait bagaimana perasaan Ibu setelah bangun diri tadi, gimana Ibu? Dan masih seperti Ya, masih ngerasa begitu ya Bu ya. Oke, untuk perasaan saat sampai dari bangun tidur sampai saat ini boleh diceritakan ini perasaannya gimana? perasaannya bingung, Masih bingung proses begitu ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Ibu sudah belajar untuk mengungkapkan perasaan Ibu sendiri ya Bu ya. Jadi Ibu lebih memahami diri Ibu seperti itu. Salah satu dari tujuan yang lain itu juga agar Ibu bisa memahami diri Ibu sendiri. Jadi ketika Ibu rutin melakukan latihan ini untuk mengekspresikan perasaan Ibu sendiri, Ibu bisa belajar untuk memahami diri Ibu. Itu apa sih yang saya rasakan, apa yang sedang saya rasakan, seperti itu Ibu. Agar Ibu juga bisa lebih lega dan juga mengurangi stres Ibu. Nah, selain itu juga kan tadi Ibu bisa bercerita dengan orang lain kalau semisal ada saya atau ada teman perawat lain. Nah, ketika tidak ada orang, Ibu bisa menuliskannya di buku ya Bu ya. Misalnya saya merasa saya sedang sedih gitu, itu boleh ditulis di buku Ibu ya. Ini buat Ibu boleh. Jadi boleh didetikkan ya Bu ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui cara bagaimana mengekspresikan perasaan? Lebih lega. Oke, boleh dijelaskan lagi Ibu terkait bagaimana caranya, kemudian tujuannya gitu. jadi mengekspresikan perasaan itu dengan tujuan supaya kita tuh ketika masalah itu kita tuh harus sering-sering mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan bisa sama orang lain. Terus kalau misalkan ada sendiri bisa nulis-nulis gitu Iya, baik sekali. Sudah paham ya? Oke, baik sekali Ibu. Nah, ini saya masukkan ke jadwal waktu ini ya. Mau berapa kali sehari Ibu? 3 kali. Oke, ini saya masukkan ya Bu ya. Jadi Ibu bisa latihan 3 kali sehari. Untuk besok saya akan kesini lagi Ibu dengan topik yang berbeda ya Bu ya. Mungkin bagaimana cara kita untuk mengenali lebih dalam diri kita sendiri, mulai dari kelebihan dan kekuatan kita. Untuk waktunya mungkin pukul 9